Salam, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing. Namun saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin Sempaja Samarinda, kita akan segera memulai ibadah pada hari ini. Untuk memulai ibadah, mari kita ucapkan pengakuan iman. Kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan jiwa kita untuk memuji dan memuliakan namanya, untuk menyembah Dia. Tidak ada hal yang lebih baik daripada menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Dan mari kita nyanyikan pujian ini yang mengatakan, satu hal yang kurindu, bahwa lebih baik satu hari di rumah Bapa daripada beribu-ribu hari di tempat yang asing, di tempat yang tidak kita ketahui, bahkan di tempat yang terindah di dunia ini sekalipun. Kita nyanyikan pujian ini, kita mau katakan, satu hal yang kurindu. Mari kita katakan, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kita katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu
memujimu, oh, memujimu, menyembahmu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa pembukaan akan didoakan oleh Bapak Pendeta Otniel Basar, MTH. Jemaat Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Terpuji nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kami kasihi, Allah yang kami sembah, muliakan dalam hidup ini. Patutlah kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan, kami datang untuk menyembah, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran pada hari ini. Dan sebelum kami memulai ibadah kami bersama-sama, hamba mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dalam penyembahan untuk kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Berdoa semua yang terlibat mengambil pelayanan, pakai urapi mereka semua dengan kuasa-Mu hari ini. Kiranya Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami pada hari ini. Amin. Kepada Bapak Pendeta Otniel Basar MTH diucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menyapa jemaat Tuhan dari tempat ini, dan saya berharap jemaat Tuhan berada dalam kondisi yang sehat, dalam keadaan sukacita dan siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita lanjutkan pujian kita dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 85, yaitu Selamatlah Jiwaku. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus mendekat, dan iblis kerap menyeru, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus, ku mengangkat di salib kejam, dosaku dan aib sepenuh. Hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah
Selamatlah jiwaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dikhotbahkan oleh Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Abiaryung MTH. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan pujian, yaitu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Biarlah ini menjadi doa kita, bahwa seperti rusa yang merindukan sungaimu, seperti itulah kita yang haus akan kebenaran firman Tuhan, yang rindu untuk terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita. Mari kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mari kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita katakan kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk bisa dalam persekutuan, kendati pun kita masih melakukan ibadah ini di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membacakan firman Tuhan ini dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kekasih jiwa kami yang hidup. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kesempatan yang indah kembali Tuhan izinkan kami untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup ini. Kendati pun ibadah ini kami masih lakukan di rumah kami masing-masing. Tiba waktunya bagi kami mau mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, umat-Mu yang akan duduk mendengar. Tuhan mempersiapkan hati kami. Jadikan firman-Mu sebagai suluh kami dalam kami menjalani kehidupan kami di hari yang akan datang. Ini kami Tuhan. Berkata-katalah kepada kami, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam perjalanan hidup ini. Haleluya, amin. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tambang itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dengan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat dan akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada bulan Juni ini kita berbicara tentang
sebuah tema, yaitu pengharapan. Pengharapan. Berbicara tentang pengharapan, Bapak Ibu Saudara, bahwa siapapun kita pada hari ini, kita menginginkan banyak hal yang akan terjadi dan akan terwujud di dalam kehidupan kita pada hari esok, pada seterusnya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya siapapun kita pada hari ini, pengharapan itu penting, sehingga pengharapan itu membuat kita tidak berputus asa, melainkan kita terus melakukan apa yang harus kita kerjakan sehingga kita memperoleh dari apa yang sedang kita inginkan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita mau melihat pentingnya pengharapan itu bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pentingnya pengharapan itu bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pentingnya pengharapan itu bagi hidup saya dan saudara, karena pengharapan itu adalah obat untuk tetap hidup sehat dalam situasi genting. Sekali lagi, pentingnya pengharapan itu adalah karena pengharapan adalah obat untuk tetap hidup sehat dalam situasi genting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat 2 Timotius ditulis ketika Paulus kesepian. Ia harus menghadapi sidang pengadilan tanpa seorang pun bisa membelanya. Dalam tulisan ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Kreskes dan Tikhikus pergi karena tugas lain menanti mereka. Demas telah membujuk kenikmatan dunia dan meninggalkannya. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-10. Padahal orang-orang seperti Alexander, si tukang tembaga itu, telah memberi kesaksian yang memberatkan Bapak Ibu Saudara. Situasinya sungguh mengecewakan. Namun Paulus tidak kehilangan harapan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, situasinya sungguh mengecewakan, namun Paulus tidak kehilangan harapan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa? Karena harapannya disandarkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saat kehilangan rekan-rekan, ia yakin bahwa Tuhan sendiri akan mendampingi dan menguatkan dia. Bapak Ibu Saudara, harapan Paulus terbentang jauh ke depan, bukan hanya terbatas menang dalam persidangan. Itu sebabnya ayatnya yang ke-18 itu, Paulus yakin akan diselamatkan Tuhan sampai masuk sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Viktor Frankl, seorang psikiater Yahudi, dibawa tentara Nazi ke kamp kerja paksa di Auschwitz bersama 1.500 tahanan lainnya. Setibanya di sana Bapak Ibu Saudara, ada 1.300 orang termasuk orang tua, istri dan saudara-saudaranya dibawa ke sebuah kamar gas untuk dibunuh. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Frank sendiri dibiarkan hidup di kamp, namun ia kehilangan semua orang yang dikasihinya. Walaupun tersiksa lahir batin, ia bertahan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Walaupun ia tersiksa batin,
ia tetap bertahan. Ia tetap bertahan. Mengapa? Karena ia mempunyai pengharapan. Karena ia mempunyai pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya seseorang yang percaya kepada Tuhan memiliki pengharapan, karena pengharapan itu adalah obat segala-galanya untuk tetap hidup sehat dalam situasi yang genting. Karena persoalan tidak pernah terlepas dari kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya kita perlu memiliki pengharapan sehingga kita tidak terpuruk dalam berbagai persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pentingnya pengharapan itu bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah untuk meyakinkan saya dan saudara bahwa yang terbaik masih akan datang. Sekali lagi, pentingnya pengharapan itu bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah untuk meyakinkan saya dan saudara bahwa yang terbaik itu masih akan datang. Dalam ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ini Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah pernyataan yang jelas bagi Paulus dalam tulisan ini, mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah dalam kesusahan yang dia alami, dia berada di dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17 ini, bahwa Paulus tetap kuat. Paulus tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena dia yakin bahwa yang terbaik masih akan datang. Dia yakin bahwa yang terbaik masih akan datang di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam tulisan ini mengingatkan kita, menguatkan kita, sekaligus mengharapkan kepada kita supaya kita jangan putus pengharapan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana khotbah saya dalam ibadah kelompok doa pada hari Kamis yang lalu, saya menyampaikan tentang sebuah contoh narapidana yang berpengharapan. Seorang narapidana yang berpengharapan berkata seperti ini, pada suatu malam duduklah dua narapidana di balik teralis besi dan berdiskusi tentang nasib yang mereka alami. Narapidana si A berkata, hidupku ini sudah tidak berarti lagi. Hidupku ini sudah tidak berarti lagi. Saya tidak mempunyai pengharapan di masa depan. Saya kehilangan pekerjaan. Semuanya sudah hancur. Terjadi berbagai penyesalan yang terjadi dalam kehidupan narapidana A ini. Bapak Ibu Saudara, sementara itu sambil memandang ke langit, si B menyampaikan suatu kalimat yang berbeda dari narapidana A.
Dia berkata seperti ini, cobalah lihat di atas sana, bertebaran bintang-bintang, bulan bercahaya dan sangat indah dipandang. Tuhan akan membuat diriku terang seperti bintang-bintang itu. Kalaupun sekarang saya terpenjara katanya, namun harapanku tidak terpenjara. Jiwaku selalu memuji Tuhan. Jiwaku selalu memuji Tuhan. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk hidup berpengharapan kepada Tuhan dengan cara berserah total kepada Dia. Dengan cara berserah total kepada Dia. Bukan berharap pada manusia. Bukan berharap pada harta kekayaan. Bukan berharap pada jabatan dan lain sebagainya. Hadapilah setiap tantangan di dalam kehidupan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah bagian yang sangat penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Sangat indah Bapak Ibu Saudara, bahwa berkata seperti ini kepada kita, luka hidup kita kemarin menjadi tawa kita hari ini. Air mata kita kemarin menjadi pembasuh jiwa hari ini. Derita kita kemarin menjadi kekuatan untuk hari esok. Duka cita kita tahun lalu menjadi tabungan sukacita di tahun mendatang. Bapak Ibu Saudara, adakah kita tetap berpengharapan di saat kita sedang dalam keterpurukan hidup ini? Adakah kita tetap berpengharapan di saat-saat kita sedang mengalami persoalan yang berat menurut ukuran kita manusia? Viktor Frankl telah menjawab itu bagi saya dan saudara. Demikian juga seorang narapidana yang berpengharapan bahwa dia berkeyakinan bahwa pengharapan itu tetap ada. Pengharapan itu tetap ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun persoalan kita pada hari ini, apapun pergumulan kita hari ini, seberat apapun hal-hal yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, berpengharapanlah kepada Tuhan. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan, hidupnya akan bersukacita. Sebagai kesimpulan firman Tuhan bagi kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kesimpulan firman Tuhan bagi kita pada hari ini ada 3 bagian penting. Yang pertama, harapan sangat penting Bapak Ibu Saudara. Harapan sangat penting. Namun juga jangan lupa kepada siapa kita berharap. Kepada siapa saya dan saudara berharap. Tidak kalah pentingnya. Maka jangan salah menaruh harapan. Jika kita berharap banyak kepada manusia, jika kita berharap banyak kepada dunia ini, kita bisa kecewa. Itu sebabnya taruhlah harapan kepada Tuhan yang tidak berubah di segala keadaan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang kedua, kita boleh kehilangan harta, kita boleh kehilangan teman atau jabatan, namun jangan sampai kehilangan harapan. Yang ketiga, yang terakhir, jangan kehilangan pengharapan menghadapi kesulitan hidup ini. Tetapi percayalah, Tuhan berjalan bersama kita karena pengharapan yang saya dan saudara miliki dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Diberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya dalam perjalanan hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada hari ini. Jika dalam hari-hari yang boleh kami lalui, kami putus asa oleh karena persoalan yang kami hadapi. Jika hari-hari yang kami lalui pada akhirnya membuat hati kami kecewa karena kami banyak berharap kepada manusia dan dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami pada hari ini. Berpengharapan kepada Engkaulah satu-satunya jalan, sehingga kami tetap kuat, tetap semangat dalam kami menjalani hari-hari yang kami jalani ke depan. Terima kasih banyak Tuhan. Penting bagi kami untuk memiliki pengharapan karena kami tahu pengharapan itu adalah obat untuk tetap hidup sehat dalam situasi genting. Terima kasih, kami penting berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan, karena kami meyakini bahwa yang terbaik masih akan datang dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami. Biarlah kami tidak hanya mendengar kebenaran firman-Mu, tetapi juga kami adalah orang-orang yang sungguh setia melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami untuk terus berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengakhiri pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Abiariung MTH, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai dalam pelayanan berikutnya. Dan jemaat Tuhan, biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, namun kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat akan didoakan oleh Nona Evangelis Noni Irnawati MTH. Namun sebelum itu mari kita nyanyikan pujian, yaitu Allah peduli. Banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kesulitan, tantangan. Kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi. Kadang kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun Allah mengerti dan Allah peduli. Kita katakan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mari kita katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa syafaat di pagi ini. Oleh karena itu kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, Allah yang kami sembah dan kami agungkan di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama di hadapan Tuhan, menaikkan pujian, syukur dan hormat kami kepadamu. Karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa besar dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk boleh menikmati setiap kehidupan ini, bahkan mengaruniakan kami kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang terus kami nikmati sampai hari ini. Oleh karena itu, tidak ada hal yang bisa kami buat untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Hanyalah kami mau datang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur atas setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Pagi hari ini kami datang bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu kepadamu, membawa setiap pergumulan, membawa setiap permohonan kami. Tapi terlebih dahulu kami sebagai manusia biasa, kami sadar kami gagal menyenangkan Tuhan. Bahkan kami kadang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon Tuhan mengampuni, menguduskan kami. Biarlah kami boleh dilayakan di pagi hari ini menghampiri Tuhan,
bahkan menaikkan setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu sempurna bagi kami sampai hari ini, dan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hari demi hari boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami datang bersyukur dan bersukacita bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan karuniakan usia setahun, baik dalam ulang tahun kelahiran bahkan juga dalam ulang tahun pernikahan. Di hari ini bahkan di sepanjang minggu ke depan, kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya saat Tuhan mengaruniakan kehidupan dalam kehidupan kami di dalam dunia ini, ada maksud dan rencana Tuhan yang besar dan mulia. Oleh karena itu Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan panjang umur, bahkan sukacita dan sejahtera selalu, sehingga mereka terus ada dalam kebahagiaan yang Tuhan karuniakan menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa menyerahkan jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan menolong bahkan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan hari demi hari. Di tengah-tengah kehidupan yang boleh mereka jalani bersama-sama dengan anak-anak, bahkan cucu mereka, kami percaya sukacita yang daripada Tuhan akan senantiasa menguatkan mereka, akan senantiasa membawa mereka untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, menjadi teladan bagi kami semua untuk lebih lagi mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa di pagi hari ini, menyerahkan jemaat kami yang saat ini dalam keadaan mengandung. Tuhan Engkau menolong memberkati mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan ekstra, bahkan janin yang ada di dalam kandungan pun Tuhan berkati, pelihara, biarlah perkembangan pertumbuhan hari demi hari ada dalam kontrol Tuhan, sehingga bertumbuh dengan baik, kuat dan sehat, bahkan sempurna. Sampai hari melahirkan, mereka boleh melahirkan dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun terus menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan jemaat kami di tempat ini. Terlebih khusus kami tetap berdoa untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih bergumul dengan penderitaan sakit penyakit, baik dalam proses pemulihan, bahkan juga yang terus ada dalam penderitaan sakit yang mereka alami. Kami tetap berdoa untuk Bapak Agustinus Langiran, kami berdoa untuk Bapak Yohanes Sawen, kami berdoa untuk Bapak Sadirin Ingan, kami berdoa juga untuk Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Ambek Kamasi, bahkan Bapak Ibu yang lain, saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan di hari ini, yang sakit di rumah masing-masing, bahkan di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dalam jamahan kuasa Allah yang besar, mereka pun boleh menikmati pemulihan demi pemulihan hari demi hari, bahkan kekuatan yang baru, terlebih kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan sendiri. Berikan mereka kekuatan dan pengharapan baru hari demi hari bahwa Tuhan sanggup memulihkan bahkan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Bahkan kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi, merawat sampai hari ini, baik istri, suami dan anak-anak. Tuhan terus memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, bahkan terlebih kesabaran untuk hari demi hari mendampingi dan merawat dalam sukacita yang Tuhan anugerahkan, sehingga bersama-sama mereka dalam iman yang teguh, mereka tetap menanti jawaban Tuhan atas setiap apa yang boleh mereka gumuli bersama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dalam setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan serta usaha. Kami berdoa setiap mata pencaharian yang mereka geluti sampai hari ini, baik sebagai PNS, sebagai wira swasta, TNI, Polri, bahkan petani, bahkan mahasiswa, mahasiswi.
Kami menyerahkan kehidupan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Tuhan memberkati dalam setiap apa yang sementara dikerjakan, dilakukan, diusahakan. Biarlah semuanya Tuhan jadikan berhasil. Bawa kami untuk senantiasa memandang kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Sehingga saat kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab ini, apapun yang boleh kami hadapi, apapun yang terjadi di dalamnya, kami tetap kuat, kami tetap ada dalam pengharapan yang baru bahwa Tuhan ada bersama-sama menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk jemaat yang mungkin bergumul dalam pergumulan kehidupan hari demi hari. Bergumul untuk kehidupan orang tua, bergumul untuk kehidupan anak-anak, untuk suami, untuk istri, bahkan bergumul untuk pekerjaan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadi jawaban atas setiap apa yang boleh kami gumuli di dalam dunia ini. Bahwa kami untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan saja yang mampu memberikan kami kekuatan melewati setiap pergumulan, bahkan melewati badai hidup yang kami alami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk badan pengurus jemaat, bahkan staf pengembalaan. Tuhan menolong kami semua dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dalam pelayanan yang mulia ini. Berikan kami hikmat kemampuan, berikan kami kecakapan, berikan kami urapan baru hari demi hari, sehingga hati dan hidup kami terus terfokus kepada Allah yang empunya pelayanan ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Memberkati setiap keluarga demi keluarga dalam apapun yang dihadapi dan dialami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa ada menyertai. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami pun berdoa di pagi hari ini, menyerahkan seluruh kegiatan, bahkan pun rencana-rencana ke depan, bahkan program-program yang ada di dalam jemaat kami. Tuhan, Engkau memberkati dan mendahului segala sesuatunya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan, dan di atasnya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Tuhan, kami pun berdoa di pagi hari ini, menyerahkan setiap program-program, baik program seksi penginjilan, bahkan juga program seksi pembangunan. Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu yang boleh dibutuhkan untuk kemajuan pelayanan, bahkan terlebih untuk apa saja yang sementara dikerjakan saat ini. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati segala sesuatu yang dilakukan, sehingga dalam waktu Tuhan yang tepat, semuanya boleh terjadi, terrealisasi, karena campur tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Berdoa terus untuk setiap pos PU, pos PI yang ditangani oleh jemaat ini, baik yang ada di sekitar kota Samarinda, bahkan juga yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kami memohon Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada di setiap pos PU yang ada, sehingga mereka terus bertumbuh dalam iman pengenalan kepada Tuhan. Bahkan terlebih hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati dalam setiap tugas pelayanan, bahkan apa saja yang dibutuhkan, Tuhan mempercukupkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami tetap berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan memberkati organisasi ini sehingga tetap kuat, tetap eksis di tengah-tengah bangsa kami, bahkan juga di belahan dunia ini. Sehingga apapun yang dilakukan, direncanakan ke depan, semua boleh berjalan dengan baik di dalam campur tangan Tuhan yang besar. Bahkan kami berdoa untuk pekerja GKII daerah kota Samarinda. Kami adalah orang-orang biasa, tapi kami dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia ini. Kami memohon biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, kemampuan, bahkan urapan baru hari demi hari untuk melakukan setiap pekerjaan-Mu. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan, kami tetap melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan senantiasa memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang diperlukan, bahkan dibutuhkan,
Tuhan, kami percaya Tuhan akan senantiasa mempercukupkannya bagi setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, atas keadaan yang menimpa bahkan pun tengah melanda di bangsa ini, khususnya untuk virus corona saat ini. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami, bahkan memulihkan belahan dunia ini, sehingga virus ini boleh cepat berlalu dan setiap anak-anak-Mu boleh dapat melakukan setiap aktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan Engkau memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mampu melakukan setiap tugas tanggung jawab ini dengan baik, dapat membawa bangsa kami ke dalam keadaan yang damai, keadaan yang aman dan nyaman, dan di dalamnya kami boleh menikmati kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan terjadi di bangsa kami. Bahkan kami terus berdoa untuk tenaga medis. Tuhan Engkau memberkati mereka. Biarlah senantiasa Tuhan menguatkan mereka, mengaruniakan kesehatan, kekuatan untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka yang mulia ini dalam penanganan wabah virus corona ini, sehingga mereka terus dimampukan, bahkan keluarga mereka terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintah Kalimantan Timur, bahkan juga pemerintah kota Samarinda. Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka, sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan baik, dan di atasnya nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sepekan ke depan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan senantiasa sempurna bagi kami semua. Bahkan kami bersyukur di hari ini seluruh jemaat-Mu boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan sukarela. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati dan menguduskannya, sehingga semuanya berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan mengizinkan kami, memperkenankan kami untuk melakukan setiap pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi di hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab dalam kehidupan hari demi hari. Apa saja yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan menjadikan semuanya berhasil. Ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu Bapa di sorga. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Oleh karena itu sempurnakanlah dan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami yang kami jalani dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada Nona Evangelis Noni Irnawati MTH diucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Nanti doa penutup dan sekaligus doa berkat akan didoakan oleh Bapak Pendeta Abia Ryung MTH. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita nyanyikan pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 304. Hormat diberi bagi Allah. Biarlah seluruh hormat kita, pujian kita hanya untuk Tuhan. Hormat diberi, kita katakan hormat diberi. Hormat diberi, hormat bagi Allah, bagi Allah, bagi Allah.
damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Hormat diberi, hormat diberi bagi Allah, hormat diberi bagi Allah. Damai di bumi, 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 manusia bersuka cita, manusia bersuka cita, bersuka cita. Hormat diberi, hormat diberi, amin. Hormat diberi bagi Allah, bagi Allah, bagi Allah yang ditinggi. Damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam ibadah ini dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Keyakinan kami bahwa setiap pujian, doa, persembahan, bahkan firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan bagi kami pada hari ini, sungguh-sungguh menguatkan kami, membuat kami untuk lebih dekat setia di dalam kami mengiring akan Engkau. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing sepekan yang akan datang. Kami mohon tuntunan Tuhan bagi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dari gangguan orang-orang jahat. Biar kiranya Tuhan tuntun kami ke tempat yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih anugerah yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pada hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya.
Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Atas nama staf penggembalaan dan badan pengurus jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempajak Samarinda menyampaikan ucapan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita dalam persekutuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.